Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa dan seluruh warga Kabupaten Bekasi khususnya, dan umumnya warga Jawa Barat serta masyarakat Indonesia. Saya Dr. Haji Sukarmawan MPD, Sekretaris Kecamatan Cibarusah, didampingi sahabat saya, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan Cibarusah, yaitu Bapak Ustadz Wawan Mawardi, Sarjana Hukum Islam. Dan Alhamdulillah sekarang saya berada di bagian depan di Masjid Al-Mujahidin, masjid yang sangat bersejarah, mempunyai menyimpan banyak historis di Masjid Al-Mujahidin ini. Dan ini tidak hanya menjadi situs bersejarah, banggaan bagi masyarakat Cibarusah atau Kabupaten Bekasi, bahkan ini menjadi situs bersejarah bagi masyarakat di Jawa Barat dan di Indonesia. Baik, pemirsa dan masyarakat Bekasi, alhamdulillah saya berkesempatan mewawancarai, insyaallah mewawancarai langsung para narasumber yang mengetahui persis historis dari pembangunan Masjid Al-Mujahidin ini. Beliau adalah sahib, sahabat karib saya dan sekaligus senior saya, Al-Mukarram Dr. Munawar Fuad Nuh MA, putra dari Al-Mukarram Kiai Haji Raden Nuh Inayatillah bin Raden Ahmad. Kalau bicara Cibarusah, pemirsa, tidak abdol kalau belum bertemu dengan beliau. Jadi ini sosok yang sangat dikagumi masyarakat Cibarusah dan Kabupaten Bekasi, dan saya merasa bangga bisa bertemu beliau di antara kesibukan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Al-Mukarram. Terima kasih Al-Mukarram Dr. Haji Sukarmawan dan Pak Wawan Mawardi atas kehadirannya di Masjid Cibarusah. Marhaban pada Jumat berkah ini. Kita kedatangan tamu agung nih. Masya Allah. Dari Umara, dan beliau juga ulama. Masya Allah. Luar biasa Al-Mukarram ini. Pertama, Anda merasa tersanjung dan bangga bisa diterima oleh Al-Mukarram. Bismillah. Dengan kesibukan yang ada, bisa menerima Anda di Masjid Al-Mujahidin yang penuh bersejarah ini. Oleh karena itu, Al-Mukarram, mohon hal yang pertama tentunya penting buat masyarakat Kabupaten Bekasi dan bahkan masyarakat Jawa Barat dan masyarakat Indonesia untuk mengetahui historis dari masjid yang bersejarah ini. Pusat tempaan tidak hanya jasadiyah, tetapi juga fikriyah dan ruhani, kolbu, ya, kolbu, ya. Oleh karena itu, fadhal Al-Mukarram untuk memberikan penjelasan bagaimana riwayat berdirinya Masjid Al-Mujahidin. Ini dari Al-Mujahidin tidak lepas dari jihad fi sabilillah. Tafadhal Al-Mukarram. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini merupakan kebenaran. Setidaknya apa yang saya dengar dari para leluhur, saya baca, saya telusuri dari sanad-sanad yang mutawatir tentunya. Bercampur aduk nih dari sisi cerita-cerita bertutur dari orang tua Al-Fakir sendiri, Pak Kiai Haji Raden Inayatillah. Di sini malah mas ada juga ulama paman saya masih hidup, Pak Kiai Haji Abdul Had Hamidi, sudah 130 tahun usianya. Jadi sumber-sumber ini luar biasa. Sejarah Masjid Al-Mujahidin KBC, Kampung Babakan Cibarusah, itu tidak terpisahkan. Ya. Karena menurut para sesepuh, dulu namanya Masjid Babakan Kaum, sebelum namanya Masjid Al-Mujahidin. Babakan Kaum. Nah, Masjid Babakan Kaum. Dan saya juga mengetahui banyak tempat-tempat bernama Babakan Kaum di Cirebon. Di tempat-tempat lain juga ada. Baik, dari situ
muncul cerita kampung Babakan Kaum ini dari kata dibukbak. Dibukbak itu artinya dari hutan-hutan belantara semua. Dari hutan-hutan belantara yang sangat seram, sangat menakutkan, katanya tempat jin buang anak. Nyaris tidak ada orang bisa lewat ke sini. Kalau tidak salah hutan belantara itu hutan jati kalau tidak salah ya. Hutan jati, Jati. dan penuh dengan kerompak-kerompak. Jarang orang hidup keluar dari area seperti ini. Nanti ada kaitannya kenapa kemudian ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memutuskan sebagai pimpinan tertinggi Masyumi mencari titik lokasi spiritual dan strategis untuk pelatihan pertama Laskar Hizbullah Sabilillah. Bagaimana Al-Mukarram wal Maghfurlah Kiai Haji Hasyim Bisa tahu di titik ini? Itulah para kiai. Tentu memutuskan itu dengan isyarat spiritual. Itulah yang disebut dengan ilmu bukan laduni, kalau bahasa agama Kita bisa bukan laduni, bukan. Dengan bil hikmah, bil ma'rifah, Illumination kalau dalam itu. Illumination pasti. Jadi itu ada satu transmisi pesan-pesan spiritual dengan tirakat, istighfar dan sebagainya. Kenapa? Karena yang akan dicari pada saat itu tahun 1944 ketika terdesak oleh situasi penjajahan Jepang yang ditekan sekutu, kemudian Jepang kan mendirikan tentara peta pembela tanah air. Tetapi tentara peta nasionalis itu sesungguhnya dibangun dalam rangka membela kepentingan Jepang, baik di dalam negeri maupun mau dikirim ke Jepang karena atas desakan sekutu. Tentu pelatih untuk fisiknya Jepang, orang Jepang. Nah, tapi dengan moderatnya di satu sisi Jepang di sisi lain kemampuan Jepang di dalam persenjataan, strategi perang dan militer itu dimanfaatkan. Karena itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari selaku pimpinan tertinggi Masyumi subhanallah satu ulama umat kiai santri bersatu tanpa ada sekat-sekat golongan apapun. NU, Ahmadiyah, semuanya bersatu, semua bersatu. Dan juga tidak melihat suku. Tidak ada. Dia ada suku mana ya? Kemudian para santri, pemuda-pemuda Islam itu membentuk sendiri di luar peta yang namanya Laskar Hizbullah Sabilillah. Hizbullah ini apa? Tidak ada kaitan dengan nama Hizbullah di Palestina. Tidak ada. Itu kan terkini. Berikutnya. Tapi ini mandiri, namanya diciptakan dari spirit keagamaan. Jadi jangan alergi dengan istilah jihad. Nah kemudian dari KBC itu, Kampung Babakan Cibarusah dan Masjid Babakan Kaum itu ceritanya pasukan dari Pangeran Jayakarta yang saat zaman VOC tahun 1619 mereka terdesak untuk bukan takut ya, tapi mengatur strategi perang lari ke hutan yang memang tidak bisa dijangkau oleh kaum penjajah VOC pada saat taktik gerilya. Taktik gerilya. Kemudian mereka mengalir ke daerah sini, ada yang ke Karawang, ada yang ke Cirebon, kemana-mana, dan Cibarusah saat itu menjadi titiknya. Dan kita tahu saat itu Cibarusah bukan daerah Bekasi, tapi bagian dari Bogor. Nah, makanya ada banyak prasasti itu. Jadi Pangeran Jayakarta yang dibuktikan dengan makam Mbah Sena atau Pangeran Senopati di sebelah sana itu mencerminkan adanya korelasi bahwa titik sejarah kampung ini dimulai dari situ pada tahun 1619 dan kemudian ada juga prasasti-prasasti batu nisan di sekitar masjid ini yang menunjukkan angka dimakamkan pada tahun 1619, tetapi tulisan-tulisannya sudah agak berbaur gitu. Mbah Sena ini Senopati. Iya. Senopati ini merupakan garis keturunan atau putra dari? Saya tidak menyebut putra. Tidak menyebut putra. Jadi ini pasukan elit dari Pangeran Jayakarta. Bukan putra Pangeran Jayakarta, bukan. Saya belum melakukan penelitian dan belum mendapatkan penelitian itu. Dan juga tidak ada kaitannya dengan Raja Mula Warman atau ini tidak? Tentang sejarah Islam. Jadi ada berbagai versi ya. Sudut tentang Bekasi. Nah, ini sisi lain bahwa betapa kentalnya pengaruh Islam dalam sejarah Bekasi yang terkait dengan sejarah kesultanan, keulamaan dan perjuangan. Jadi Bekasi ini tanah ulama sebenarnya. Kalau lihat dari 1619, maka didirikanlah Kampung Babakan Kaum ini.
Baru setelah itu dimulai sejarah tentang Masjid Al-Mujahid yang kemudian ketika awal didirikan versinya dari sisi ini adalah mulai dirintis oleh pasukan Pangeran Jayakarta pada tahun 1619 dengan nama Masjid Babakan Kaum. Nah, ada Jatinegara Kaum, ada Babakan Kaum di Cirebon. Nah, ini satu titik-titik yang terhubung satu sama lain. Baru kemudian kita mendengar fisik bangunan masjid itu secara arsitektural, dan ini di dalam juga nanti akan dilihat ada keaslian dari sisi kayu-kayunya, modelnya itu hampir sama dengan Masjid Demak, masjid yang di Cirebon, masjid-masjid kesultanan saat itu, dan masih diyakini sebagai keasliannya. Nah, kemudian baru pada tahun 1930 itu diakui oleh Kemenang. Saya tidak tahu penelitian seperti apa, menurut saya perlu dirilis ulang. Satu penelitian yang komprehensif, tidak sepihak-sepihak atau separuh-separuh, bahwa masjid ini didirikan secara fisik tahun 1930. Itu menurut Kemenang. Tapi kemudian, nah, ada satu saksi sejarah, catatan di tembok tiang di antara 6 ini menunjukkan rukun iman. Itu menunjukkan Herbau. Herbau ini bahasa Belanda katanya. Mulai dibangun. Direnovasi. Direnovasi. Berarti, hanya bagian depan ini. berarti kalau ada kata direnovasi, berarti bangunan aslinya sebelumnya sudah ada ya? Nah, yang dipahami oleh para sesepuh yang diceritakan kepada kami, yang disebut renovasi itu adalah bagian depan ini, Ustaz. Ke sini. Bagian depan sini ya? Ya, yang disebut 1930 dan ke belakang ya itu bagian dari sini, ya. Ke belakang itu aslinya. Kondisi pintu masih dijaga keaslian kayu itu. Sekitar 1930 masih kita yakini sebagai saksi sejarah. 1930. Minimal 1930 dari sisi bahan-bahan yang ada di sini. Ada nggak kemungkinan bahwa kayu ini sebelum 1930 atau awal membangun? Mungkin kita perlu ada ini. yang mendalam. Mungkinkah kayu ini sendiri dari pohon-pohon jati yang tumbuh di tanah ini? Allah alam ya. Kurang tahu juga. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Jadi berganti menjadi Al-Mujahidin itu setelah adanya satu syarat komitmen dan tekad Kiai Hasyim Asy'ari selaku Ketua Umum Masyumi memerintahkan perlunya pusat pelatihan perang laskar Hizbullah Sabilillah. Hizbullah kan paling serem di Afghanistan. Betul. Jadi daerah Middle East sana melawan penjajahan gaya baru, penjajahan ekonomi, penjajahan ideologi. Tapi ini nggak ada kaitannya. Tapi sudah dipakai. Ide awal mengumpulkan itu Kiai Hasyim Asy'ari bersama para ulama-ulama seluruh Indonesia, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Kalimantan, mendirikan satu laskar khusus pemuda Islam dan kaum santri. Jadi bukan hanya Nahdlatul Ulama. Karena itu nanti ada korelasi di mana tokoh Masyumi kita termasuk satu dari 9 ulama di Bekasi yang mendapatkan anugerah pahlawan nasional pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dan saya dapat cerita buku-buku ketika saya di pesantren Tugu Ireng sempat belajar. Mereka kaget, dari mana? Bekasi, Masya Allah. Dari mana Cibarusah? Langsung Pak Ud waktu itu Kiai Haji Yusuf Hashim, beliau menceritakan, dan saya kaget begitu lengkap sekali menceritakan tentang Cibarusah. Masya Allah, begitu mulianya nama Cibarusah, Bekasi sebagai pusat persatuan ulama, pusat persatuan pelatihan perang laskar Hizbullah Sabilillah, membuat senjata, menggunakan senjata, berlatih perang, dan seragamnya berwarna kebiruan, Ustaz. Makanya saya pakai baju biru itu, karena seragam itu warnanya kebiru-biru. ada makna tertentu di balik warna biru dari saya belum menemukan, tapi diceritakan supaya membedakan karena peta agak abu-abu gitu. Kemudian ada seragam-seragamnya kebiruan. Biasanya biru itu teduh di langit yang tinggi gitu. Dan juga kedalaman laut tentang cita-cita dan spiritualitas gitu. apa dari sana? Ada tidak kaitan atau peran dari sosok pahlawan nasional asal Bekasi Al-Mukarram Al-Fathullah Kiai Haji Nuhadi ketika awal mencetuskan Masjid Al-Mujahidin oleh Al-Mukarram Almarhum Ya, Kiai Haji Hasyim saya Asy'ari. Al-Mukarram Pak Haji Sukarno berkali-kali berbicara dengan Kiai Haji Amin Nur, terutama ketika saya mendampingi beliau di Istana Negara. Betapa kita bersyukur saat itu
baru di zaman pemerintahan itu mendapatkan kesempatan anugerah sebagai pahlawan nasional oleh negara, oleh kepala negara dan pemerintah. Jadi Kiai Haji Nur Ali itu berjuang bersama para tokoh-tokoh di sini memang menggali akses jalan-jalan ke berbagai tempat di seluruh Bekasi bersama para alim ulama yang lain, dan beliau adalah pimpinan tertinggi Laskar Hizbullah di Kabupaten Bekasi. Pada saat pelatihan itu, kalau tidak salah, menurut catatan sejarah, bulan Oktober tahun 1944 itu dilakukan satu pelatihan 500 orang, Ustaz. Dan dari sinilah kemudian setelah dilatih begitu hebat, begitu punya kekuatan spiritual pelatihan, berangkatlah ke Surabaya untuk berjuang dan meledaklah pertempuran 10 November. Jadi peristiwa 10 November ada peran dari para mujahid, pasukan elit, pasukan dan elit pasukan sini. utamanya dilatih di tanah Bekasi ini, Cibarusa. Jadi bukan hanya di titik ini, sepanjang jalan Cibarusa. Ada Cijati, Hutan Jati di sana, ada masjid di Cibogo, Al-Baqiyah Sholihat, tokohnya Kiai Haji Ma'mun Nawawi, ada Kiai Haji Abbas di Buntet, ada Kiai Haji Kamil di Singaparna, ada Kiai Zainal Arifin di Sumatera Utara. Jadi mereka kenal sekali tentang Cibarusa ini sebagai pusat perjuangan dan persatuan nasional alim ulama dari sana. Semangat ukhuwah itu ya. Ya, sejak itulah saya mendengar Masjid Babakan Kaum itu tetap Babakan Kaum, tapi kemudian disebutkan menjadi Masjid Al-Mujahidin karena masjid para pejuang. Para pejuang. Mantap. Kita bagian dalam kan? Ya. Nah, terkait dengan 6 kilat Ya. yang ini. Ya. Simbol dari kemudian. Iya. Iya, betul. Jadi ketika itu saya mendengar cerita-cerita dan beberapa dokumen buku bersejarah, ada sampai 5 lah buku yang menceritakan tentang itu. Para laskar yang dilatih itu dibaiat oleh Syekh Kiai Haji Kiai Haji Wahid Hashim sebagai perwakilan dari Hadratus Syekh, karena beliau sepuh dan tidak pernah akan meninggalkan pesantren. Beliau mengutus Kiai Haji Wahid Hashim sebagai wakil panglima ya di dalam rangka pusat pelatihan itu, dan membaiat dengan Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi itu penanaman akidah keimanan. Sekitar berapa jumlah yang dibayar? Kekuatan Menurut pada saat itu? catatan sejarah itu sekitar 500 orang berseragam. Utusan dari Itu harus seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Oh, jadi pusat dari pengembangan para mujahid, Pelatihan perang. latihan perang. Langsung pusat pelatihan perang. Mereka menyebut pangkal pelatihan perang Laskar Hizbullah Sabilillah. Oh, Itu biasa. berangkat ke sana sebelumnya. Kalau tentara peta, bedanya ketika akan berjuang atas nama nasionalisme, merdeka, merdeka, merdeka. Tapi ketika Laskar Hizbullah ditanamkan satu fatwa hubbul watan, minal iman. Itu satu. Lagu Hubul Watan berarti terinspirasi Iya, dari sini. betul. Oleh Laskar Hizbullah Laskar Sabilillah. Hizbullah. Jadi ketika berbaris itu, watan ya watan ya watan, hubbul watan minal iman. Oh. Teriakannya bukan hanya merdeka, Iya. merdeka atau mati, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang teriak Allahu Akbar, itu adalah semangat juang yang Semangat juang. menakutkan Oke, Zat. untuk meraih kemerdekaan. Dalam menempa para laskar, tentunya ada dua konsep penempaan, pendekatan. Ada secara jasadiah, kemampuan taktis teknis gitu ya, entah silat dan sebagainya mungkin untuk membela diri, melumpuhkan lawan. Ada juga mungkin pembinaan mentalnya, mentalitas. Ya. Dalam khusus Subhanallah. Kami pada mendengar kelompoknya. khusus untuk Laskar Hizbullah Sabilillah dalam pusat pelatihan perang ini ada kepala bintalnya yang dikenal saat itu adalah almarhum almarhumah Kiai Haji Ma'mun Nawawi Cibogo. Cibogo. Ayahanda dari Kiai Pak Haji Kiai Haji Jamaluddin Nawawi. Nawawi. Beliaulah yang
di sekitar Masjid Al-Mujahidin, di Cibogo, di Cijabi, dan tempat-tempat lain membina mental spiritual. Dan beliau seorang kiai sufi dengan spiritualitas yang tinggi tadi, terutama tentang komitmen raditu billahi robba, bahwa jihad fisabilillah ini adalah untuk memohon keriduan Allah dengan semangat cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada tanah air. Itu satu pembinaan mental spiritual. Ada salah satu karya tulis beliau, almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi, buku yang stressingnya kepada ilmu tasawuf. Ini memang beliau dikenal sekali sebagai selain ilmu falak, faraid, dan beliau memulai dari dirinya. Yang saya dengar dari ayah saya, itu murid pertama dari Kiai Haji Ma'mun Nawawi. Murid pertama Kiai. Sampai-sampai beliau itu mengharamkan celana panjang. Jadi ini haram, Ustaz. Mengharamkan jas, bahkan mengharamkan dasi. Mengharamkan bahasa Inggris. Apa namanya? Apapun yang berbau penjajah, produk apapun yang bukan produk nasionalis, produk rakyat, itu haram. Jadi subhan. Say no produk from asing. Oh. Produk penjajah. Termasuk makanan pun ya, saya jaga makanan, pakaian, rupa. Karena ada dalil tentang bagaimana banyak orang di zaman nanti di dalam Al-Quran menunjukkan perilaku pakaian-pakaian seperti jahiliyah itu sama dengan jahiliyah juga. Jadi seperti itu dalil. Jadi kalau kita makan makanan produk kaum penjajah, pakai pakaian produk penjajah, itu bisa nanti ya terini oleh kaum penjajah. Baik, Abang Ustaz. Berikutnya mungkin mengarah kepada menara yang mesti di atas. Ya. Ada filosofi khusus atau makna khusus dari menara? Ada 3 undang. Ya, itu makna apa, Ustaz? Makna dari 3 ini undang. sama postur dan struktur bangunan ini dengan masjid-masjid di Demak, Masjid Ampel, dan masjid-masjid Kesultanan. Rukun iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, ihsan. Jadi tri pilar dan tri pilar. Pada bagian atas Islam. itu ya, itu tentu itu adalah rukun apa namanya? Iman dulu. Iman kepada Allah, kepada Nabi. Kemudian rukun Islam ditegakkan dengan sholat, zakat, puasa, haji, ya, dan seterusnya. Kemudian ihsan. Jadi semua itu tidak terpisahkan, menunjukkan bahwa inti ajaran Islam adalah menebar kebaikan, menebar rahmatan lil alamin, tapi atas dasar fondasi. Saya di atas menunjukkan satu garis vertikal. Apapun yang kita tuju, pengabdian pemerintahan di Umaro, pengabdian di berbagai tempat, itu sesungguhnya lillahi ta'ala, menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak heran, saya dari dulu bertanya-tanya, kenapa hampir 30 negara mau bangun kawasan industri di Indonesia, mulainya di Bekasi. Jadi, dan perusahaan Jepang itu paling banyak di Bekasi. Jadi tidak heran tuh, Tidak heran. Kalau memang cikal bakal atau administrasi awalnya gitu ya. Mereka melihat ada kekuatan yang dulu pernah mengguncang dan mampu memerdekakan negeri ini. Betul. Dengan kekuatan spiritual, kekuatan mental, dan kekuatan nasionalis yang berpadu. Jadi di tanah ini mampu melumpuhkan penjajah yang dengan kekuatan senjata yang luar biasa, gitu ya. Dengan kekuatan iman tadi, dan ruhaniyah, jasmaniyah, dan bersatunya para alim ulama di sini. Nah, karena itu mereka para investor luar negeri bersatu malah di sini sekarang untuk hadir. Mudah-mudahan memberi berkah dan tidak sebaliknya. Amin. Amin. Berikutnya, Ustaz, terkait dengan bagian mimbar. Ya. Tidak aslinya masih seperti ini. Tidak seperti aslinya, karena ketika saya menata ini memang dari tahun 1930 masih seperti ini. Ya. Tetapi penambahan ornamen keramik maupun cat gitu, penambahan, tapi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu memang asli. Tetapi kaligrafinya diganti karena sudah pudar. Ada pembaharuan. Style dari kaligrafinya masih
Berbeda juga. Berbeda. Jadi ini yang dipertahankan adalah wujud fisik. Ya. Wujud fisiknya seperti ini. Masuk jendela masih asli ya? Itu jendela Bangunan tahun tidak ada perubahan. 1930. Kemungkinan atau sebelumnya? Kalau kami merujuk kepada Kemenak itu 1930, tapi existing perintisan masjid ini dimulai tahun 16-19 itu kita mempercayai itu karena ada bukti-bukti sejarah yang lain juga, ada hubungan. Tapi fisiknya seperti apa? Saya belum mendapatkan informasi yang cukup lengkap. Masih mencari. Mari kita cari. Ya. Baik, sesi akhir, tafadhal. Tampaknya Al-Mukarram perlu menyampaikan khususnya pada generasi muda di wilayah Kabupaten Bekasi, bahkan wilayah Jawa Barat dan generasi muda Indonesia, untuk menapaktilasi perjuangan para mujahid pahlawan terdahulu dengan semangat al-jihad ya, bisa melumpuhkan penjajah dan memerdekakan, mendukung proses kemerdekaan Indonesia. Mungkin ada yang perlu dipesan, sampaikan sebagai pesan. Terima kasih Dr. Haji Sukarman. Saya ingat ulama yang berperan tahun 70-an itu namanya Ustadz Sukarma di situ. Jadi iya, sama dengan nama almarhum. Ini di Tetahuan, soalnya ada dermawannya. Jadi Ustadz Sukarma di Madrasah Al-Ana di situ. Baik, terima kasih Ustadz. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita juga ikut menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya dan para mujahid, para pejuang yang semangat girah Islam, izzatul Islam al-muslimin ternyata sampai ke tanah ini. Masjid Al-Mujahidin, masjid kan rumah Allah. Masjid adalah rumah Allah dan alhamdulillah Indonesia mempunyai lebih dari 900 masjid, kita sebut sebagai masjid negeri sejuta masjid. Nah, salah satu tonggak dari perjuangan untuk memperebutkan atau merebut hak dasar kemerdekaan dan kemudian diperjuangkan ternyata oleh para alim ulama. Disinilah kita mendapatkan satu pesan sejarah dari masjid ini. Satu, bahwa kesadaran kita bahwa di Bekasi ini ada satu mutiara sejarah yang menginspirasi kita tentang memadukan semangat nasionalis religius. Lebih tegas saya menyebut kecintaan keindonesiaan dan keislaman dan keindonesiaan. Ada kaitannya dengan Republik Indonesia harga mati gitu. Bukan hanya itu, ada Allahu Akbarnya. Allahu Akbar kembali sedia. Jadi kalau nggak ada itunya, kalau hanya bilang merdeka, ngomong harga mati, siap atas dasar apa? Atas dasar berkat rahmat Allahnya itu apa? Jadi di sini diteriakan merdeka atau mati, Allahu Akbar. Karena itulah pusat dari pelatihan perang Laskar Hizbullah Sabilillah yang dicerminkan dari sejarah perjalanan Masjid Al-Mujahidin di Cibarusah dan sekitarnya itu menjadi satu cermin bagi kita adanya kekuatan persatuan, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah islamiyah itu bersatu padu di sini. Dan ketika ulama bersatu, bahkan ketika ulama memimpin, jangankan memimpin laskar, memimpin negara, memimpin kemajuan, memimpin satu semangat nasionalisme itu tidak diragukan lagi, bahkan memimpin kemurnian. Dan akhirnya kita bersyukur bahwa semangat ini harus kita tularkan kepada generasi-generasi dan anak cucu dari putra-putri para pejuang dan seluruh warga bangsa maupun ke depan, bahwa dari sinilah kontribusi dan peran dari ulama dan umat Islam harus kita apresiasi, kita muliakan, kita teladani. Karena apa? Kan ulama itu mempunyai kekuatan ini, kekuatan keteladanan, kekuatan kearifan, kekuatan amalia yang itu saya kira patut menjadi rujukan kita semua. Jadi sejarah Bekasi tidak bisa dilepaskan dari peran sejarah ulama dan bahkan menjadi titik pangkal dari semangat juang nasionalisme dan keislaman dalam rangka memerdekakan Indonesia dengan meledaknya perang pahlawan nasional di Surabaya. Sesi penutup, Ustaz. Fadol, kami dari Kecamatan Cibarusah sebagai wasilah. Jika ada hal yang mau disampaikan ke pemerintah Kabupaten Bekasi dalam upaya melestarikan situs bersejarah, tempat perjuangan dulu para alim ulama,
mencetak para mujahid yang berkontribusi dalam memerdekakan Indonesia ini, Ustaz. Iya. Betul? Ada yang perlu disampaikan? Alhamdulillah Ustadz, saya kira saya mengajak kembali peran serta ulama, umarah, dan umat di dalam menghidupkan spirit kesejarahan di masjid. Kami tahun 2010 bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin di Istana Presiden memulai rapat penting untuk menghidupkan Masjid Al-Mujahidin dan Cibarusah ini sebagai sebuah museum nasional, pusat perjuangan ulama santri dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah itu, bersama Pak Kiai Ma'ruf Amin dan para ulama yang ada di Bekasi, Kiai Haji Amin Nur, kemudian Kiai Haji Jamaluddin Nawawi, dan ulama-ulama nasional, bahkan Duta Besar Arab Saudi pun meninjau di sini. Harapan kami kepada Umaro, dalam hari ini Pemda Kabupaten Bekasi, Pemda Jawa Barat maupun pemerintahan pusat, saya mendukung Bapak Bupati dan seluruh aparat bersama ulama membentuk tim nasional, panitia nasional, museum. Bukan hanya berbentuk fisik, alhamdulillah selama 5 tahun kami dengan tetap menjaga keaslian secara fisik maupun ornamen-ornamen yang ada, kami menambah sana bangunan dalam menampung ini. Sesungguhnya masjid ini ingin dibangun sebagai satu museum secara komprehensif sebagai pusat sejarah perjuangan umat Islam. Yang pertama, yang kedua ukhuwah, persaudaraan masjid ini untuk semua umat Allah tanpa mengenal latar belakang apapun, persatuan. Yang ketiga, pusat ilmiah, pusat ilmu pengetahuan, karena Kiai Haji Ma'ruf Nawawi itu seorang ahli falakiyah, astronomi. Nah, kemudian juga pusat dari pendidikan, tarbiyah. Yang kelima, di museum ini juga diharapkan masjid ini menjadi pusat pemberdayaan kekuatan ekonomi umat Islam. Dan terakhir, pusat dakwah dan regenerasi kepemimpinan. Komprehensif. Saya menyampaikan salam hormat kepada Bapak Bupati, Bapak Camat, Malali Al-Mukarram, dan mari kita bersama-sama untuk merawat ini, melestarikan ini dalam rangka betul-betul melanjutkan dan mewujudkan amanat dan cita-cita kemerdekaan yang sesungguhnya dari segala bentuk penjajahan apapun dan atas nama apapun. Hubbul watan bil iman. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Baik, demikianlah saya dan khusus masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya dan juga masyarakat Jawa Barat dan seluruh masyarakat Indonesia. Wawancara saya Dr. Haji Sukarno MPD yang didampingi oleh sahabat saya Wawan Mawardi SAI yang telah mewawancarai narasumber kami Al-Mukarram yaitu Dr. Munawar Fuad MA yang telah secara gamblang, secara lugas dan luas bahkan dia telah memaparkan historis dari berdirinya Masjid Al-Mujahidin ini yang berada di wilayah Kecamatan Cibarusah, serta hal-hal lain tadi banyak sekali beliau sampaikan. Dalamnya adalah filosofi dari pembangunan masjid ini, termasuk amanah beliau dan harapan beliau ke depan dari pembangunan masjid Al-Mujahidin. Tentunya tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi pusat tarbiyah, dakwah, ukhuwah, al-iqtisadiyah, gerakan ekonomi dan kajian ilmiah, bisa jadi pusat penelitian pengembangan semua aspek dalam kehidupan sifatnya komprehensif, dan mudah-mudahan ini akan segera ditangkap oleh pemerintah, tidak hanya pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, juga oleh pemerintah provinsi Jawa Barat, masuk pemerintah pusat di Jakarta, ya pemerintah Republik Indonesia. Harapan kami tentunya mewakili masyarakat Cibarusah dan masyarakat Kabupaten Bekasi seperti apa yang disampaikan oleh narasumber kami, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat di wilayah Cibarusah tadi. Semoga kontribusi dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah, baik tingkat 2 Kabupaten Bekasi, provinsi maupun pemerintah pusat, akan secara serius untuk mengembangkan Masjid Al-Mujahidin sehingga tidak hanya menjadi fasilitas dakwah semata, tetapi berbagai aspek dalam kehidupan bisa dikembangkan di masjid ini. Saya sebagai
wawancara. Mohon maaf dan terima kasih pada sahabat saya Bapak Wawan Mawardi SHI dan juga tidak lepas dari peran juru kamera ya, Akhina Afrijal dan Kang Opai ya, dan terakhir tentunya ucapan terima kasih yang terhingga dari kami pemerintah Kecamatan Cibarusah kepada Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Munawar Fuad Nuh MA yang telah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Semoga akan memberikan manfaat dan maslahat tidak hanya bagi warga Kabupaten Bekasi, bagi warga Jawa Barat dan warga di seluruh tanah air Indonesia. Sekian, Allahu fiqh. Allahu fiqh ila waqtul tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Waalaikumsalam. Jadi bisa mewawancara.